Mengapa Soekarno, seorang anak dari keluarga biasa, menjadi presiden pertama Indonesia? Apa yang membuatnya begitu istimewa dalam sejarah bangsa kita? Mari kita telusuri kisah penuh inspirasi ini. Latar belakang dan pendidikan Soekarno. Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dengan nama asli Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya, Raden Soekemi Sosrodihardjo, adalah seorang guru, sementara ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai, berasal dari Bali. Dari latar belakang ini, Soekarno tumbuh dengan perpaduan budaya Jawa dan Bali. Sejak kecil, Soekarno menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia bersekolah di ELS, Europese Lager School, dan kemudian melanjutkan ke HBS, Hoogere Berger School, di Surabaya. Pendidikan yang ia terima membuatnya fasih dalam bahasa Belanda dan memperluas wawasannya. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikan tinggi di Teknische Hogeschool te Bandoeng, sekarang Institut Teknologi Bandung. Di sini, ia mendalami ilmu teknik sipil, namun justru ketertarikannya pada politik dan kebangsaan semakin menguat. Pendidikan ini menjadi fondasi penting bagi pemikirannya tentang Indonesia yang merdeka. Keterlibatan dalam pergerakan nasional. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI. PNI berfokus pada tujuan utama, kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Dalam waktu singkat, PNI menarik banyak pengikut dan menjadi suara kuat dalam pergerakan nasional. Aktivitas politik Soekarno yang radikal membuatnya berulang kali ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun, penjara tidak menghentikannya. Justru, dalam keterbatasan itulah Soekarno menulis pidato-pidato berpengaruh yang membangkitkan semangat kebangsaan. Soekarno dikenal sebagai orator ulung. Kemampuannya berbicara di depan umum dan menyampaikan gagasan dengan penuh semangat menjadikannya sosok yang disegani. Ia berhasil memobilisasi rakyat untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan, menyebarkan visi Indonesia merdeka dan adil. Masa penjajahan Jepang dan proklamasi kemerdekaan. Pendudukan Jepang pada tahun 1942 membawa perubahan besar. Soekarno melihat peluang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meski bekerja sama dengan Jepang, ia dan tokoh lainnya memanfaatkan situasi ini untuk mempersiapkan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi ini adalah puncak dari perjuangan panjang melawan penjajahan. Meski awalnya tidak diakui secara internasional, momen ini menjadi titik awal berdirinya Republik Indonesia. Setelah proklamasi, Soekarno dipilih sebagai presiden pertama Indonesia dalam rapat PPKI pada 18 Agustus 1945. Bersama Hatta sebagai wakil presiden, mereka memulai perjalanan panjang membangun negara yang baru merdeka ini. Faktor-faktor pendukung kepemimpinan Soekarno. Lalu, apa yang membuat Soekarno begitu dihormati dan dipercaya? Pertama, perannya yang dominan dalam gerakan kemerdekaan menjadikannya simbol perjuangan rakyat Indonesia. Ia telah membuktikan diri sebagai pemimpin yang berani dan karismatik. Kedua, kemampuan oratoris Soekarno tidak hanya menarik dukungan dari rakyat, tetapi juga dari para elit politik. Keahliannya dalam menyampaikan visi dengan jelas dan membangkitkan semangat nasionalisme sangat penting dalam masa transisi dari kolonialisme ke negara merdeka. Ketiga, hubungan Soekarno dengan berbagai kelompok, termasuk militer dan kelompok pemuda, juga memainkan peran penting. Kepemimpinannya yang inklusif membantu menciptakan dukungan luas untuknya sebagai pemimpin nasional. Masa kepresidenan dan tantangan yang dihadapi. Sebagai presiden, Soekarno menghadapi banyak tantangan, termasuk mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Ia juga harus mengatasi konflik internal dan membangun fondasi negara baru ini.
Salah satu strategi Soekarno adalah memperkenalkan konsep Nasakom yang menyatukan nasionalisme, agama, dan komunisme. Meskipun kontroversial, konsep ini bertujuan untuk menyatukan berbagai ideologi yang ada di Indonesia pada masa itu. Namun, masa kepresidenan Soekarno juga penuh dengan tekanan, terutama dari militer dan kelompok politik lainnya. Puncaknya adalah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 yang menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia dan menandai akhir era kepresidenannya. Soekarno adalah simbol perjuangan dan kebangkitan bangsa Indonesia. Terpilihnya sebagai presiden pertama bukan hanya karena keberaniannya, tetapi juga karena kemampuannya menginspirasi dan memimpin. Meski masa kepresidenannya berakhir dengan penuh tantangan, warisan Soekarno dalam membangun fondasi negara ini tetap abadi. Itulah cerita tentang mengapa Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya tentang sejarah Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.